Baiklah, saya Divina Loman dengan NIM 178110558 kelas AKA sore untuk pemenuhan tugas statistik pertemuan ke-13. Pada materi pertemuan kedua, saya memberikan jawaban atas pertanyaan teman saya Valencia, apakah letak persentil itu di sebuah perusahaan bisa dilakukan sesuka hati atau dari perusahaan yang menentukan? Ukuran letak persentil tergantung terhadap perusahaan tersebut. Jika pembagian alokasi persentase dalam data perusahaan cukup banyak dan kompleks, maka perusahaan akan menggunakan ukuran letak persentil. Menurut saya, dari gambaran persentil yang saya dapatkan menunjukkan bahwa persentil membagi data-data menjadi 100 kelompok guna untuk mempermudah mengolah atau menggunakan data baik di dalam perusahaan. Juga bisa digunakan jika data perusahaan sangat besar dan banyak. Mengapa bagi data dan sekelompok data yang sifatnya terbuka lebih dari atau kurang dari tidak mempunyai rata-rata hitung? Serta bagaimana contoh data terbuka tersebut? Menurut saya, sekelompok data terbuka dapat dihitung rata-rata dengan syarat memiliki frekuensi yang menyatakan banyaknya data. Contoh, lebih besar sama dengan 45, frekuensi sama dengan 5. Lebih besar sama dengan 40, frekuensi sama dengan 7. Lebih besar sama dengan 35, frekuensi sama dengan 8, dan sebagainya. Namun jika tidak memiliki frekuensi, data tersebut tidak dapat dihitung rata-rata, karena sesuai dengan fungsi rata-rata itu sendiri adalah sebagai data tunggal untuk mewakili sekelompok data dan menunjukkan karakteristik data. Makanya jika data tersebut tidak ada frekuensinya, bagaimana mungkin dapat mewakili karakter data itu sendiri? Dan bagaimana mungkin data itu disebut sekelompok data jika tidak ada frekuensinya? Jadi tidak ada batasan yang bisa mendefinisikan banyaknya data itu sendiri. Itu menurut pendapat saya. Terima kasih, mohon maaf jika ada kesalahan kata. Ini merupakan jawaban Panji, teman saya, atas pertanyaan saya. Kemudian materi pertemuan ke-13, dalam pengukuran penyebaran dapat diketahui sejauh mana suatu nilai penyebar dari nilai tengahnya, semakin kecil atau semakin besar. Apa yang dijelaskan dari nilai yang menyebar semakin kecil atau semakin besar? Semakin besar tingkat penyebaran data, maka data itu semakin heterogen. Semakin kecil tingkat penyebaran data, maka data itu semakin homogen. Ini adalah jawaban dari teman saya Jenny Salim. Saya menjawab pertanyaan dari teman saya Valencia, yaitu apa fungsi dihitungnya kecondongan dan keruncingan? Fungsi dihitungnya kecondongan dan keruncingan adalah untuk melihat seberapa besar kurva tersebut jauh dari keadaan normal, di mana kurva normal berbentuk simetris, yaitu tidak mendatar dan tidak meruncing, sehingga luas rata-rata min ke kanan dan ke kiri masing-masing 50% memiliki satu modus menjadi kurva unimodal. Pada materi pertemuan keempat, saya memberi pertanyaan dalam konsep dasar hukum probabilitas. Terdapat hukum kejadian bersyarat dengan rumus PBA sama dengan PAB PA. Arti dari rumus ini juga jika digambarkan dalam contoh kejadian percobaan dan peristiwa seperti apa ya? Bisa dilihat dari gambar ini, salah satu contoh dari kejadian bersyarat. Kemudian, saya menjawab pertanyaan dari teman saya Valencia, di mana Valencia masih kurang mengerti untuk maksud dari variabel acak kontinu yang nilainya menempati seluruh titik dari suatu interval. Bolehkah diberikan contoh? Variabel acak kontinu adalah variabel acak mengambil seluruh nilai yang ada dalam sebuah interval atau variabel yang dapat memiliki nilai-nilai pada suatu interval tertentu. Nilainya dapat merupakan bilangan, bulat maupun pecahan. Variabel acak kontinu jika digambarkan pada sebuah garis interval akan berupa sederetan titik yang bersambung membentuk suatu garis lurus. Hal inilah yang dimaksud variabel kontinu yang nilainya menempati seluruh titik dalam interval. Kemudian, contohnya itu seperti usia penduduk suatu daerah diukur berdasarkan persentase panjang beberapa helai kain, diukur berdasarkan persentase. Kemudian saya menjawab pertanyaan dari teman saya Jennifer, jika kita mengetahui keseluruhan probabilitas dari kemungkinan outcome terjadi, apa saja outcome mungkin terjadi? Outcome yang terjadi tergantung dari percobaan kegiatan dilakukan perhitungan probabilitas untuk kemungkinan outcome terjadi. Semakin besar peluang suatu hasil, maka hasil itulah yang akan menjadi outcome atau peristiwa yang terjadi. Materi pertemuan kelima, apa yang dimaksud uji Shapiro-Wilk dan syarat-syarat dalam melakukan uji Shapiro-Wilk? Uji Shapiro-Wilk adalah sebuah metode atau rumus perhitungan sebaran data yang dibuat oleh Shapiro dan Wilk. Metode Shapiro-Wilk adalah metode uji normalitas yang efektif dan valid digunakan untuk sampel berjumlah kecil. Dalam penerapannya, para peneliti dapat menggunakan aplikasi statistik antara lain SPSS dan Stata. Kemudian saya ada memberikan pertanyaan juga mengenai berat bayi yang baru lahir rata-rata 3.750 gram dengan simpangan baku 325 gram. Jika berat bayi berdistribusi normal, maka tentukanlah berapa persen dari
hasil yang sudah dihitung, hasilnya adalah 1,04%. Kemudian saya bertanya kurva normal itu bersifat asimptotis. Maksudnya apa kurva asimptotis itu? Kurva asimptotis itu adalah suatu kurva dengan garis lurus yang didekati oleh kurva lengkung dengan jarak semakin lama semakin kecil mendekati 0 di jauh tak terhingga. Kemudian materi pertemuan ke-6, saya memberikan pertanyaan apa arti korelasi positif dan negatif dalam uji validitas, yaitu koefisien korelasi itu seperti ini, dia ada range-nya. Ada korelasi positif yaitu seperti misalnya IPA dan matematika. Kondisi nilai matematika sejajar dengan IPA karena naik dan turunnya nilai matematika mengikuti naik dan turunnya nilai IPA. Kalau misalnya korelasi negatif itu dia dalam pertemuan saya melakukan pembulatan angka, dia dapatkan 1. Adanya korelasi terdapat antara min 1 sampai dengan plus 1. Kembalikan dari yang positif. Kemudian manfaat uji validitas. Kegunaan uji validitas adalah untuk daya ketepatan mengukur segi tes sebagai suatu totalitas segi item tes. Pada materi pertemuan ke-7 saya memberikan pertanyaan contoh pengukuran reliabilitas dengan metode repeat measure adalah apa ya? Itu contohnya adalah dapat dengan melakukan pengukuran kuesioner secara bertahap dalam kurun waktu yang berbeda. Apabila hasil jawaban kuesioner menunjukkan konsistensi dari waktu ke waktu, maka kuesioner tersebut dinyatakan reliable. Kemudian ada apa yang dimaksud dengan korelasi bivariate, yaitu untuk mengetahui kedekatan hubungan antara dua variabel. Dan untuk mengetahui arah hubungan terjadi, koefisien korelasi sederhana menunjukkan seberapa besar hubungan terjadi antara dua variabel. Kegunaan unidimensionalitas itu adalah untuk menghitung reliabilitas dari model bawah model satu dimensi. Disebut juga untuk mengukur satu dimensi dalam praktek adalah dimensi yang dominan. Pada materi pertemuan ke-8, saya bertanya apa saja yang digunakan untuk menghitung regresi. Itu ada McPorter, DC calculation, ACULA, SOSI, statistik, Desmos, SPSS, Excel, Minitab. Bagaimana kriteria data dalam regresi linear? Terdapat 2 syarat yang harus dipenuhi, yaitu data dan asumsi. Kemudian regresi berganda dan regresi multivariat itu sama atau tidak? Regresi berganda berbeda dengan regresi multivariat. Kalau multivariat itu regresi jika variabel terikat atau dependen lebih dari 1. Kalau berganda itu regresi jika variabel bebas atau independen lebih dari 1. Kemudian, materi pertemuan ke-9 saya bertanya bagaimana langkah-langkah uji data outlier. Data yang akan diuji outlier adalah data yang sudah melalui uji normalitas. Kemudian kita lakukan uji outlier dari menu utama SPSS. Kemudian kita isi satu variabel, dalam contoh ini variabel dengan peralatan. Berikutkan tanda checklist pada save standard values as variable selalu oke. Pada data editor, pada bagian data views SPSS ada penambahan satu variabel. Jadi kita hubungan kriteria data outlier nilai Z dan yang lebih besar dari 2,5 dan lebih kecil dari min 2,5, maka nilai outlier pada variabel dibandingkan dengan nilai Z tersebut. Jika di luar range, maka outlier sebesar selisih perbandingannya. Apa penyebab timbulnya data outlier? Itu ada 4 seperti berikut. Selain melakukan screening dan transformasi data terhadap normalitas data, screening juga dilakukan terhadap apa lagi? Itu bisa juga kasus memiliki karakteristik unik yang sangat berbeda jauh dari observasi lainnya. Kemudian pada materi pertemuan ke-10 saya memberikan pertanyaan bagaimana cara membaca uji autokorelasi negatif, yaitu seperti ini. Kemudian bagaimana contoh autokorelasi yang tidak meyakinkan dalam durbin Watson? Adalah seperti ini. Bagaimana cara membaca uji autokorelasi positif dalam durbin Watson? Seperti ini. Kemudian saya memberikan pertanyaan untuk materi pertemuan ke-11, contoh hipotesis yang mau diuji kebenarannya. Contohnya mesin solder atau satu lebih baik dari mesin solder 2, seperti itu. Kemudian apa 2 macam hipotesis, yaitu hipotesis non dan hipotesis alternatif yang bertolak belakangan. Kalau satu menerima, satu lagi menolak. Bagaimana arah pengujian hipotesis? Itu ada 2, yaitu one tile dan two tile. Materi pertemuan ke-12 saya faktor yang ikut menentukan ukuran sampel adalah seperti ini, dan sebutkan prosedur hipotesis. Saya memberikan pertanyaan juga yang ketiga, bagaimana ciri-ciri hipotesis yang baik. Sekianlah presentasi dari saya. Maaf jika ada salah kata atau kekurangan dalam presentasi ini. Terima kasih.